Satu nama yang ketika disebut membuat kota-kota memilih menyerah tanpa perlawanan. Satu nama yang membuat raja-raja membakar istana mereka sendiri sebelum pasukan itu datang. Satu nama yang hingga hari ini masih menjadi simbol kehancuran dan kejayaan. Nama itu adalah Genghis Khan. Ia bukan bangsawan sejak lahir, bukan pewaris tahta kerajaan besar. Ia lahir sebagai anak buangan, hidup dalam kelaparan, dikhianati oleh bangsanya sendiri, dan diburu seperti binatang. Namun dalam satu kehidupan manusia, ia membangun kekaisaran darat terbesar dalam sejarah dunia. Lebih luas dari kekaisaran Romawi, lebih brutal dari semua penakluk sebelumnya, dan lebih berpengaruh dari yang sering kita sadari. Inilah kisah Temujin, anak padang rumput yang dunia kenal sebagai Genghis Khan. Sekitar tahun 1162, di padang rumput Mongolia yang luas dan tak bertepi, seorang anak laki-laki lahir dalam kondisi yang jauh dari kata mulia. Namanya Temujin. Ia lahir di dunia yang keras. Padang rumput Mongolia bukanlah tempat romantis seperti dalam lukisan. Ini adalah dunia di mana siapa yang lemah, mati. Ayahnya, Yesugei, adalah kepala klan kecil, bukan raja besar. Hanya pemimpin suku yang disegani secukupnya. Saat Temujin masih kecil, ayahnya diracuni oleh musuh lama saat pulang dari perjalanan. Dan dengan kematian ayahnya, dunia Temujin runtuh. Klan mereka meninggalkan keluarga ini. Ibu Temujin, Hoelun, bersama anak-anaknya dibuang begitu saja. Mereka kehilangan segalanya. Keluarga Temujin hidup seperti bayangan. Makan dari akar tumbuhan, berburu tikus padang rumput, minum dari genangan air. Kelaparan bukan sesuatu yang datang sesekali. Kelaparan adalah teman harian. Bahkan di antara saudara-saudaranya sendiri, konflik terjadi. Sampai pada titik Temujin membunuh saudara tirinya demi bertahan hidup. Ini bukan kisah kepahlawanan. Ini kisah bertahan hidup di neraka. Di usia muda, Temujin juga pernah ditangkap dan diperbudak oleh klan musuh. Lehernya dipasangi balok kayu besar, simbol kehinaan. Namun, ia melarikan diri. Dan di titik itulah, sesuatu berubah. Temujin tidak pernah melupakan satu hal, pengkhianatan klan-klan Mongolia. Ia belajar satu pelajaran penting. Darah tidak menjamin kesetiaan. Kesetiaan harus dibangun. Ia mulai mengumpulkan pengikut. Bukan berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan status, tetapi berdasarkan loyalitas dan kemampuan. Ini revolusioner. Dalam budaya Mongolia saat itu, garis keturunan adalah segalanya. Namun, Temujin merobek aturan itu. Dan dari sanalah lahir cikal bakal pasukan paling mematikan dalam sejarah. Temujin mulai menantang klan-klan besar. Satu demi satu. Ia bukan jenderal paling berpendidikan, tapi ia paling adaptif. Ia belajar dari musuh, mengambil taktik mereka, menyempurnakannya. Pasukannya kecil, tapi disiplin. Ketika klan lain bertarung demi kehormatan, Temujin bertarung demi kemenangan mutlak. Ia menghancurkan musuh sampai ke akar, namun memberi ampun kepada mereka yang menyerah. Dan semakin banyak orang memilih bergabung daripada dilenyapkan. Tahun 1206. Dalam sebuah pertemuan besar di padang rumput Mongolia, Temujin dinobatkan sebagai Genghis Khan, penguasa. Semua bangsa di padang rumput ini bukan sekadar gelar. Ini deklarasi. Mongolia yang selama ratusan tahun terpecah, kini bersatu. Dan dunia belum tahu bahwa badai terbesar dalam sejarah manusia baru saja lahir. Pasukan Mongol bukan besar, mereka efisien. Setiap prajurit, penunggang kuda sejak kecil pemanah mematikan, bisa hidup tanpa logistik panjang. Mereka bergerak cepat. Mereka menyerang tiba-tiba. Mereka menghilang sebelum musuh sempat bernapas. Mereka menggunakan teror sebagai senjata. Kota yang melawan akan dimusnahkan. Kota yang menyerah akan dibiarkan hidup. Dan berita tentang kehancuran itu menyebar lebih cepat dari pasukan itu sendiri. Genghis Khan tidak hanya menaklukkan suku kecil, ia menghancurkan Kekaisaran Jin di Cina Utara, Kerajaan Khwarezmia di Asia Tengah, kota-kota besar seperti Bukhara dan Samarkand. Di Khwarezmia, satu kesalahan diplomatik, pembunuhan utusan Mongol, dibalas dengan kehancuran total. Diperkirakan jutaan orang tewas, dan dunia mulai menyebutnya dengan satu nama, cambukan Tuhan. Namun di balik kebrutalan, Genghis Khan menciptakan sistem hukum bernama Yasa. Ia melarang pencurian antar pasukan pengkhianatan, diskriminasi agama. Ia menjamin kebebasan beragama. Ia mengangkat orang berdasarkan kemampuan. Sebuah paradoks. Penakluk paling kejam sekaligus reformator sosial.
tahun 1227. Dalam kampanye terakhir melawan Xia Barat, Genghis Khan meninggal. Penyebab kematiannya masih menjadi misteri. Beberapa mengatakan jatuh dari kuda. Ada yang bilang terluka. Ada pula legenda tentang kematian yang dirahasiakan. Kuburannya tidak pernah ditemukan. Konon, siapapun yang mengetahui lokasi makamnya dibunuh. Setelah kematiannya, Kekaisaran Mongol terus berkembang. Cucu-cucunya, Kublai Khan, Hulagu Khan, menguasai Cina, Persia, hingga Eropa Timur. Hari ini, sekitar 1 dari 200 pria di dunia diyakini memiliki DNA Genghis Khan. Ia adalah penakluk, pembantai, pemimpin, arsitek dunia modern. Genghis Khan bukan sekadar tokoh sejarah. Ia adalah fenomena, dan mungkin salah satu manusia paling berpengaruh yang pernah hidup. Dari seorang anak yang dibuang ke padang rumput, ia mengukir namanya di peta dunia dengan darah dan besi. Inilah kisah Genghis Khan, pria yang mengubah arah sejarah dan membuat dunia tak pernah sama lagi.